Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tema 5, yaitu pengembangan sumber belajar di sekolah. Mata kuliah Organisasi Pusat Sumber Belajar dengan dosen pengampu Dr. Wawan Gunawan, SPD, MPD. Sebelum kami memulai paparan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ibu Nur Fajriah dengan NIM 2100200012, Bapak Agustinus Angga dengan NIM 2100200018, Bapak Firki Firmanda dengan NIM 2100200010, Ibu Rizky Farica dengan NIM 2100200007, Ibu Sumila dengan NIM 2100200038, dan saya sendiri Aryani Safitri NIM 2100200041. Baiklah, kami mulai saja paparan yang pertama mengenai pengertian pusat sumber belajar. Selamat menyimak. Pengertian pusat sumber belajar. Sumber belajar mencakup apa saja yang dapat digunakan untuk membantu tiap orang dalam belajar dan menampilkan kompetensinya. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Pada tahun 1983, Direktorat Jenderal Dikti menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mempelajari sesuatu. Sedangkan pada tahun 2010, menurut Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang digunakan secara fungsional untuk optimalisasi hasil-hasil belajar. Adapun beberapa fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran, yaitu guru dapat menggunakan waktu belajar lebih efektif dan efisien, dan sangat membantu guru dalam hal mengurangi beban dalam menyajikan informasi. Fungsi yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yaitu penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah dalam pembelajaran, yaitu dapat dilakukan dengan jalan merancang pembelajaran yang lebih sistematis. Fungsi yang keempat, memantapkan pembelajaran, yaitu penggunaan sumber belajar dapat mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat abstrak verbal menjadi pembelajaran yang sifatnya realitas dan konkret. Fungsi yang kelima yaitu penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran dapat menembus batas-batas geografis, yakni peserta didik dapat belajar kapan dan di mana saja dengan menggunakan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang sangat pesat seperti pada sekarang ini atau dengan kecanggihan teknologi. Adapun beberapa strategi penggunaan sumber belajar, yaitu mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Kemudian, sumber belajar yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, penggunaan sumber belajar harus disesuaikan dengan kemampuan guru. Sumber belajar yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengembangan pusat sumber belajar. Prinsip pengembangan pusat sumber belajar didasarkan pada tercapainya tujuan pembelajaran dan adanya kemudahan bagi peserta didik dalam proses belajar. Dalam mendesain,
dan mengembangkan suatu pusat sumber belajar diperlukan suatu proses yang sistematis atau teratur dan sistemis atau menyeluruh. Pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengacu pada tujuan belajar. Yang kedua, sesuai dengan karakteristik bahan pelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, memudahkan peserta didik memahami bahan pelajaran. Yang kelima, bervariasi dan mengikuti perkembangan teori pembelajaran. Yang keenam, mendorong peserta didik aktif dan mandiri. Yang ketujuh, menciptakan proses belajar yang interaktif, kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang kedelapan, sesuai dengan lingkungan belajar. Kegiatan pusat sumber belajar yang perlu dikelola dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pengadaan bahan belajar seperti buku, film, slide, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan produksi atau pengembangan bahan belajar. Yang ketiga, kegiatan pelayanan bahan belajar. Dan yang terakhir, kegiatan pelatihan pengembangan media. Strategi pengembangan pusat sumber belajar dimulai dari tahap analisis kebutuhan. Dalam tahap ini dapat memberikan gambaran-gambaran nyata mengenai pengelolaan pemberdayaan sumber-sumber belajar yang telah ada terhadap pencapaian tujuan dan kompetensi dalam pembelajaran. Sedangkan yang kedua adalah tahap pengembangan sarana dan program. Pengadaan sarana-sarana yang harus sudah menggunakan sistem jaringan, atau di era 4.0 ini adalah penggunaan digitalisasi yang terintegrasi dengan sumber-sumber belajar yang dibutuhkan dalam pengembangan program. Dibutuhkan sumber daya adanya SDM yang berkualitas dan profesional. Yang ketiga, tahap implementasi, di mana pada tahap ini tahap aplikasi atau pendayagunaan pusat sumber belajar itu sendiri. Yang keempat, ada tahap pengelolaan. Kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, atau produksi, dan pemanfaatan sumber belajar, serta upaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sarana dan program-programnya. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan pusat sumber belajar. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan pusat sumber belajar. A. Mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan baik secara manajerial maupun teknis profesional untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. B. Peningkatan mutu pendidikan. Proses pembelajaran yang berhasil ditandai dengan keberhasilan peserta didik menguasai standar kompetensi yang diajarkan. C. Peningkatan mutu pendidikan. Pusat sumber belajar perlu memiliki atau memberikan pelayanan yang prima dan terbaik dalam penyediaan dan pelayanan informasi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi lembaga induknya. Kesimpulan 1. Pendidikan di masa depan menuntut adanya perubahan pada proses pembelajaran yang bertumbuh pada kemampuan individu dan berorientasi pada siswa sebagai subjek. 2. Sumber belajar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran yang berkualitas memberikan berbagai pengalaman belajar yang menarik, berkesan, dan mudah dicerna oleh siswa. 3. Dengan pengelolaan peran aktif dari semua pihak dan tidak menempatkan sumber belajar pada segi seorang pendidik saja, namun lebih dari itu, sumber belajar dapat berupa lingkungan sekitar pendidikan. 4. Proses pendidikan haruslah berorientasi pada keberhasilan siswa. Kreativitas dan pengembangan dari para pengelola pendidikan harus mulai diaplikasikan pada proses pendidikan yang ada, sehingga pengembangan pusat belajar pada gilirannya akan membantu meningkatkan mutu pendidikan.
Demikian paparan dari kelompok kami, tema 5, pengembangan sumber belajar di sekolah. Semoga dapat diambil manfaatnya untuk mengembangkan potensi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.